Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi qala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Shadaqallahul azim. Al-Mujadalah ayat ke-11. Sahabat channel Rahmatul Ummah yang saya cintai dan Allah muliakan, sesibuk apapun kita untuk mencari kehidupan dunia, sempatkanlah kita untuk mencari ilmu. Karena sabda Rasulullah SAW, tolibul ilmi tolibul jannah, tolibul ilmi tolibul rohmah. Orang yang mencari ilmu berarti mencari surga. Orang yang selalu mencari ilmu berarti selalu mencari kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sabda beliau yang telah saya kemukakan tadi, orang yang mencari ilmu berarti sama halnya dengan orang yang mencari surga. Orang yang mencari ilmu sama halnya dengan mencari kasih sayang atau rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahabat channel Rahmatul Ummah yang saya cintai dan Allah muliakan, mengapa Rahmatul Ummah baru 8 bulan tayang di YouTube, di medsos? Sebetulnya ada permintaan dari dulu agar tausiah Rahmatul Ummah di-share lewat YouTube, tapi dulu saya masih tidak bisa mengizinkan. Tapi karena memang sekarang itu kondisi ketika kita berkerumun banyak orang di situasi atau kondisi COVID-19, sehingga channel Rahmatul Ummah memberikan kemudahan. Ketika bapak-bapak, ibu-ibu tidak berangkat ke masjid, yang biasa belajar ngaji mingguan di masjid, belajar mingguan ngaji misalkan di majelis ta'lim, karena dibatasi orang yang hadir. Jangankan ketika tolab ilmu, mencari ilmu, ketika sholat berjamaah pun pakai jarak karena memang darurat. Ketika tidak ada darurat, tetap sholat itu harus rapat antara pundak jamaah satu dengan jamaah yang lain, karena kondisi Allah Subhanahu wa ta'ala sedang mencoba umat manusia yang ada di dunia dengan musuh yang tidak kelihatan, yaitu virus COVID-19, sehingga ada beberapa kebijakan para ulama, para asatid, para kiai, para ajengan membuat channel dakwah di YouTube. Walaupun kita tidak bisa pergi ke masjid berkerumun banyak orang, tapi bisa melalui YouTube, bisa melalui medsos. Manfaatkanlah kemudahan ini, sehingga bagi kita tidak ada alasan karena COVID tidak mau berangkat ke masjid, ngaji saya libur, saya tidak mau berangkat ke masjid dengan alasan anu-anu kesibukan. Coba Rahmatul Ummah memberikan kemudahan kepada bapak-bapak, ibu-ibu yang tidak sempat pergi untuk mencari ilmu ke tempat ilmu, ke pesantren, ke pengajian mingguan bapak-bapak di masjid ataupun di musola, ataupun di surau, ataupun di madrasah atau di majelis ta'lim. Silakan panteng setiap hari channel Rahmatul Ummah yang selalu mengirimkan tausiah-tausiah yang bersumber dari kitab kuning. Maka sabda Rasulullah SAW, idza ja'al mautu tolibal ilmi ala hadzal hal mata wa huwa syahidun. Barang siapa yang kedatangan maut dari Allah Subhanahu wa ta'ala datang kepada orang yang mencari ilmu. Ketika kita sedang mencari ilmu, tiba-tiba kematian datang pada kita, maka kita itu dicatat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala mendapatkan mati syahid. Ingat, mati syahid itu kategorinya ada 3 kelompok. Satu, ada mati syahid akhirat. Mati syahid akhirat itu satu,
orang yang meninggal dunia dalam keadaan sedang mencari ilmu, sedang mondok di suatu pondok pesantren, sedang berkuliah misalkan di Universitas Islam Anu. Ketika meninggal dunia dalam keadaan mondok atau kuliah, insya Allah orang tersebut dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala mendapat gelar matinya pun mati syahid akhirat. Selain daripada itu, masih banyak orang-orang yang berkategori kematiannya dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala mati dalam keadaan syahid akhirat. Salah satunya apabila seseorang meninggal dunia karena wabah, seperti dunia sedang dicoba oleh Allah, banyak orang bahkan jutaan orang yang meninggal dunia karena Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan musibah berupa wabah Covid. Orang yang meninggal dunia asal muslim karena terjangkit Covid-19, insya Allah matinya pun walaupun tidak bisa dilayat, tidak bisa dijenguk oleh keluarganya, ini penghargaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, mata syahidan, mati syahid. Yang kedua, ada orang yang meninggal matinya itu mati syahid dunia doang, seperti orang yang ikut berperang ketika zaman Rasul, tapi tujuannya bukan ingin membela agama Islam, tapi semata-mata ikut perang bersama Rasulullah SAW memerangi orang kafir. Karena ini ada urusan politik. Ketika musuh Rasul sedikit, kebetulan tentara Rasul banyak. Diperhatikan oleh orang tersebut, mungkin tentara Rasul akan memenangkan peperangan, ikut perang. Itu ikut perangnya bukan karena memuliakan agama Allah, tapi semata-mata ingin mencari keuntungan dari harta rampasan perang yang ditinggalkan oleh orang-orang kafir. Ada lagi orang yang syahid itu syahid dunia akhirat. Dunia syahid, akhiratnya pun syahid. Penghargaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu orang-orang yang meninggal dunia di perang Badar, di perang Uhud, sampai-sampai Rasulullah SAW kepada mereka diberikan penghargaan. Di dunia tidak perlu dibungkus dengan kain kafan, di dunia tidak perlu dimandikan, tidak perlu disolatkan, langsung aja dikuburkan orang-orang syuhada perang Badar dan syuhada Uhud, dikuburkan dengan baju-bajunya yang masih berlumuran dengan darah. Masya Allah, itu hebat-hebatnya orang mati syahid. Orang yang mencari ilmu, sedang mondok di pesantren, meninggal dunia, insya Allah tercatat syahid akhirat. Tapi ini kalau cuma syahid akhirat, wajib dimandikan, wajib dibungkus, dan wajib disolatkan. Sabda Rasulullah SAW dari hadis Abi Darda radhiyallahu taala anhu, la'an u'alima mas'alatan ahabbu ilayya min an usolliya mi'ata rak'atin, walaan u'alima mas'alatan ahabbu ilayya min an usolliya alfa rak'atin. Sabda Rasulullah SAW, hadisnya diriwayatkan oleh Imam Abu Darda, bahwa ketika saya mempelajari suatu masalah dalam ilmu agama, satu masalah aja yang aku pelajari itu lebih saya cintai daripada aku sholat sunat 100 rakaat. Itu sabda Rasulullah SAW. Dan perlu kita ketahui di lanjutan hadis tersebut, ketika aku mempelajari suatu masalah dalam Islam, mempelajari masalah wudhu, mempelajari masalah sholat, mempelajari tentang ibadah haji, mempelajari tentang ilmu wakaf, satu masalah yang dipelajari dalam ilmu agama, sabda Rasulullah SAW, itu lebih aku cintai dan lebih besar pahalanya daripada aku sholat 1000 rakaat. Sahabat sena rahmatul ummah yang saya cintai dan Allah muliakan, begitulah betapa besarnya penghargaan Allah kepada orang-orang yang suka mencari ilmu. Karena sabda Rasulullah SAW, la aduwa a'da minal jahli, tidak ada musuh yang paling aku takuti menimpa umatku selain daripada kebodohan. Al jahlu aslu kulisarin, kebodohan adalah biangnya segala kejahatan. Sahabat sena rahmatul ummah yang saya cintai dan Allah muliakan, mudah-mudahan tausiah kali ini yang membahas tentang keistimewaan mencari ilmu, besar manfaatnya,
khususnya bagi saya dan umumnya bagi kita sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.